apakah mungkin kita mengusung seorang Anies? Iya. Ya mungkin saja. Mungkin. Tapi kembali lagi, PDIP kenapa nggak menyebut satu nama, namanya Kaisang? berat. Adalah salah satu calon yang masuk dalam radar dan mungkin saja kita dukung gitu. Tapi apakah pasti dengan Anies? Belum. Dan juga respons dari Pak Anies sendiri ya yang mengatakan PD Perjuangan juga menarik. Nah, kemenangan di pilkada, di pemilu apapun memang bukan elektabilitas. Untuk menang, PDIP berkoalisi dengan siapapun harus ada kadernya di Nggak antara juga, calon. kan? Sepertinya harus ada salah satu dari kita. ini misalnya nih, Charles, kamu serius nggak maju Jakarta? Enggak. Iya, biasanya yang kayak gini ini, Mas. Jadi. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Iya, aduh. Ini Hari ini kita berhasil nyulik Niluh dari Untuk kedua program- kalinya ada untuk yang di- kedua kalinya. Dan tamu hari ini bicara masih soal Jakarta. Mas Charles Honoris. apa kabar? Baik, Ini saya wajahnya harus- cerah ya. Cerah dong. Kalau orang mau dimajuin ke panggung besar tuh biasanya memang harus Siapa bersih-bersih. bilang Harus dia mau maju? bersih. Mau majuin gue kemana-mana. Batiknya udah sesuai Iya, untuk di batik. panggung besar. Iyalah, batik mah buat orang Kan. kondangan kali. Jadi Niluh, Mas Charles ini kader PD Perjuangan sudah tahu dong. Ya, udah tahu. Jawara di Dapil DKI Jakarta 3 ya. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Itu kira-kira kalau di persentase itu signifikan untuk Pilkada DKI. Oh, oke. Jadi kita datang ke sini, tapi kita jangan buru-buru langsung Mas Charles mau maju atau enggak. Kayaknya ibarat lari itu pelan-pelan dulu. Ini maraton. Iya. Kita mau bicara bahwa Mas Charles kira-kira sebagai kader PDI Perjuangan yang dapilnya di DKI, apa ide besar Mas Charles untuk partai terkait dengan Pilkada DKI yang akan berlangsung November mendatang? Mau maju bikin koalisi sendiri atau mau ikut calon yang sudah tersedia? Iya. Sementara ada Anies Baswedan yang kata Mbak Puan menarik. Menarik nih. Dan dijawab gitu. menarik. Ya, kalau bicara Jakarta, tentunya kita juga harus melihat banyak faktor ya. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan calon sendiri atau mengusung calon dari luar partai. Kalau lihat kondisi hari ini kan memang PDI Perjuangan, ya kalau kita lihat jumlah kursinya, di 2019 kita ada 25 kursi, tapi 2024 ini kita hanya mendapatkan 15 kursi. Sehingga kita nggak bisa nyalonin sendiri. Jadi harus ada kerjasama politik dengan partai lain untuk bisa mengusung calon kepala daerah di Jakarta. Sekarang ini tahapannya memang masih sangat awal. Kebetulan saya ada di tim kampanye, tim nasional pemenangan pilkada PDI Perjuangan. Jadi kita juga masih melakukan pemetaan di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, melihat berbagai calon yang ada, pemetaannya seperti apa, elektabilitasnya seperti apa, termasuk apakah ada kesamaan ideologi dari calon-calon yang mengajukan untuk maju pilkada di DKI Jakarta. Nah kalau proses itu udah dilewatin, ya proses selanjutnya baru kita jalankan. Itu berarti termasuk memetakan diri sendiri boleh dong? Waduh, kalau saya mah Kan di tim Nggak ada aturan, kampanye kan tim nasional. kampanye. ya, tapi Memetakan- kita nggak metain diri sendiri, Oh, kita nggak ya? mah kerja profesional sesuai dengan apa Tapi ada yang ditugaskan metain partai. nggak? Nggak ada, siapa yang metain Masa sih saya? nggak ada? Saya kebetulan gini, kalau ini kita santai ya, kita Santai. ngobrol gue aja ya. Enggak. Gue ini kebetulan karena maju DPR 2 kali Iya. dan yang ketiga kali jadi anggota DPR dari DKI Jakarta, kita dapat ya rekomendasi lah dari teman-teman di tingkat pengurus anak cabang, DPC dan DPD DKI Jakarta. Tapi kembali lagi semua keputusan kan ada di DPP partai. Saya sendiri pribadi terima kasih banget sih ke teman-teman pengurus partai di tingkat daerah sudah mempercayakan saya untuk bisa memberikan rekomendasinya kepada saya. Tapi jujur kalau gue pribadi pengalaman memang kayaknya belum cukup sih buat ngelola kota besar seperti Jakarta. Jakarta itu kota yang sangat rumit, kompleksitasnya tinggi, penduduknya 11 juta. Jadi Jakarta itu butuh orang yang udah pernah punya pengalaman ngelola eksekutif, ngelola birokrasi. 4 gubernur Jakarta sebelum Pak Heru pun ya semuanya pernah di eksekutif. Baik itu Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Jokowi.
pernah ngelola birokrasi. Jadi kalau gue sih ya kita akan apapun nantinya ya keputusan partai kita siap bekerja untuk mensukseskan apapun pilihan partai di Jakarta. Catat, siap Siap bekerja, bekerja. apapun keputusannya. Jadi kata menolak kita taruh kantong dulu. Iya. Jadi, Artinya tidak ada penolakan nggak nih. ada penolakan. Aduh. Apapun yang Iya. diperintahkan ya. Iya. Tapi gini, kan nggak sendiri nanti kan. Misalnya kan tadi katanya gini, kalau misalnya mengelola saya belum punya pengalaman nih mengelola iya. Jakarta. Kan nggak sendiri mengelola nanti Ya kalau kan. kita Kan berdua kalau ya. dasarnya harus pengalaman, kita juga nggak akan kerja di Kompas. Dulu kan kita pernah dari fresh grade dulu. Tapi semua itu kan pasti harus dilihat skalanya ya. Kota seperti Jakarta butuh yang punya pengalaman. Dan kalau kita lihat sejarah dunia, untuk menghasilkan kepemimpinan yang baik, pasti prosesnya nggak bisa instan, Ya. gitu ya. Jadi kalau hari ini ada pemimpin-pemimpin yang dipaksakan untuk bisa muncul secara instan, kayaknya gue bisa pastiin hasilnya sepertinya nggak akan baik deh, gitu. Jadi ya khusus Jakarta kita harus rasional, harus objektif. Kita butuh pemimpin di Jakarta yang punya pengalaman, punya kapasitas, dan juga apa ya, punya niat yang baik lah untuk bisa ngelola. Kalau gitu apa? Jakarta. Saya mau langsung ingat. Apakah komentar Mbak Puan ketika pemunculan Anies itu? Karena bagaimanapun Anies ini disebut-sebut termasuk di kita juga kan. Ya. Salah satu bakal calon Ya. yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, Ya. ya kan di Jakarta. Terus Mbak Puan menyampaikan menarik juga. Ya ini boleh dibilang kelakar, tapi kelakar politik pasti ada konteksnya. Iya. Ya kan? Jangan-jangan Mbak Puan mengatakan menarik ini sudah dengar juga karena ada usulan dari DPC, dari DPD atau dari tim kampanye pemenangan Pilkada Nasional. Ya pasti menarik, karena kalau kita melihat hampir semua survei yang objektif, survei yang kredibel, di Jakarta hari ini surveinya Pak Anies masih paling tinggi elektabilitasnya. Tapi kan tentunya untuk menentukan apakah kita bisa bersama-sama bukan saja sekedar surveinya aja. Surveinya tinggi, tapi kita juga harus melihat apakah ada kesamaan ideologis dengan calon tersebut. Apakah ada kerjasama dengan partai politik lain yang bisa kita dapatkan? Karena kembali lagi, PDI Perjuangan nggak bisa ngusung sendirian. Kita cuma 15 kursi, kita Dan butuh tidak tambahan. hanya PDI Perjuangan, hampir Semua semua juga. partai nggak bisa ngusung sendirian. jadi gini, kalau gitu gini deh. Kan sudah ada tuh nama-namanya muncul, udah tahu juga partai-partainya. Ya. Mereka bukan partai-partai baru, nama yang muncul bukan nama-nama Ya. baru. Pasti udah ada yang paling berat nih, kayaknya akan kesini nih kita nih, pasti udah ada tuh. Nggak mungkin enggak. Saat ini kita sedang menelaah berbagai calon ya, termasuk Pak Anies ada di situ. Oke. Calon eksternal lainnya, nama Pak Andika misalnya ada juga di situ. Calon internal ada Bu Risma, ada Mas Hendy, ada siapa lagi ya? Sebut aja cara. Iya, Charles. Gue udah tahu nih bakal kesana. Iya. Nggak apa-apa. Tapi ada beberapa nama, dan Iya. ini masih proses yang sangat awal banget. Jadi kesimpulan masih belum bisa didapatkan. masih karena dalam proses monitoring iya, ya. masih proses monitoring. Dipantau. Dan yang paling penting tentunya ya faktor tadi itu, bahwa kita nggak bisa sendirian. Iya. Jadi Iya. kita harus tetap masih mencoba berkomunikasi. Yang udah dijajaki dengan- siapa tuh? Nah kalau Dari yang kita yang sudah diajak ngobrol hari ini, tentunya teman-teman di daerah ya, di DKI itu udah ngobrol sama PKS, ngobrol sama PKB. Kalau di tingkat pusat ya semua partai lah kita ajak komunikasi untuk melihat apa yang mungkin dilakukan untuk bisa mencalonkan pasangan calon di Jakarta. Oke. Jadi ya Jadi PDIP, masih sangat terbuka. PDIP, PKS, PKB gitulah Enggak kira-kira juga, ya. masih bisa dengan siapapun Oke. gitu kan. Everything is still on the table. Gitu. Ya, karena memang pilkada ini berbeda dengan pilpres. Jadi tidak ada kewajiban dari partai politik Iya. untuk mengusung. Opsi itu ada juga. Ada juga, bisa saja ya saya nggak bisa mendahului ya karena keputusan belum diambil. Tapi opsi untuk tidak mencalonkan juga bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Jakarta. Tapi gue pengen ngomong nih satu hal. Kalau kita lihat perkembangan belakangan ini, sepertinya ada pihak-pihak yang berupaya keras untuk membuat template kerjasama politik di pilpres itu diterapkan di pilkada di daerah-daerah. Oke. Tapi tentunya menurut gue ini akan sulit Ya, susah. dilakukan. Ya, Karena ya, apa? ya. Setiap daerah punya kebutuhan yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Masing-masing partai politik di daerah juga punya punya kepentingan yang berbeda di situ. Di daerah tertentu PDI Perjuangan kuat, Ya. di daerah tertentu PKS kuat. Di daerah ini kita harus bersama-sama dengan PKS misalnya. Di sini kita harus dengan Gerindra, di sini dengan Demokrat. Jadi ya upaya yang coba dilakukan itu menurut gue nggak akan sulit lah untuk dilakukan. Oke, tapi PDIP opsinya wakil.
Enggak juga. Saat ini opsinya masih bisa apapun. Tapi memang kalau melihat aspirasi dari teman-teman di tingkat PAC, DPC, dan DPD yang sudah berupa rekomendasi yang diberikan kepada DPP, memang yang diajukan adalah Pak Anies dengan wakil dari PDI Perjuangan. Namun tidak menutup kemungkinan kita tetap mengajukan calon gubernur. Ada tokoh-tokoh nasional yang seperti yang gue sebutin tadi, ada Pak Andika, ya kan, ada Bu Risma, termasuk Mas Hendy, ya. Ini adalah 3 tokoh yang sudah menjadi kader. Mohon maaf, Pak Andika sudah bukan tokoh dari luar, ya. Ya, Pak Andika udah jadi kader PDI Perjuangan. Sudah pernah punya pengalaman menjadi eksekutif, mengelola organisasi besar di pemerintahan. Bahkan kalau bicara Bu Risma dan Mas Hendy, ya dua-duanya pernah jadi kepala daerah. Wali Kota Surabaya, Wali Kota Semarang. Yang 3 tadi itu pernah jadi kepala daerah, pernah jadi kepala staf angkatan darat, pernah jadi panglima TNI, tapi nggak pernah di wilayah Jakarta. Di luar semua itu. Yang tadi yang saya bilang, jawarannya. Ya, meskipun Jakarta. bukan eksekutif, tapi kan memenangi sebuah wilayah Jakarta Utara, Barat sampai dapat kursi di DPR itu kan bukan kerja yang sehari 2 hari dong, Mas. Artinya paling tidak mengenali wilayah, meskipun tidak keseluruhan wilayah Jakarta. Karena kita bicara Jakarta, sekali lagi kita balik lagi ini Jakarta kan, yang mau dimenangkan Jakarta. Yang dicari suara orang Jakarta, yang dibutuhkan konstituen Jakarta. Karena kalau saya jadi Anies Baswedan, ya, tidak mungkin seorang Anies Baswedan tidak sadar bahwa dirinya sekarang dalam posisi di atas angin nih, karena elektabilitasnya tertinggi. Tapi kalau saya jadi Anies Baswedan, saya pasti akan memilih pasangan atau mitra koalisi yang bisa menambah insentif suara. Betul. Saling melengkapi lah, Iya ya. dong. Saling melengkapi. Ya nggak tahu. PDIP melihat itu nggak? Ya hitung-hitungannya memang kayak begitu ya. Hitung-hitungannya kalau kita melihat hari ini surveinya Pak Anies, apakah ya range-nya kan antara 35 sampai 40% di beberapa survei yang kredibel. Ya logikanya memang kalau Mas Anies tidak atau misalnya kan hanya dengan PKS, maka mungkin ceruknya kan nggak nambah ya gitu ya. Jadi makanya mungkin Mas Anies berpikir ya mungkin ada baiknya berkoalisi atau bekerja sama dengan kekuatan politik lain, yaitu kekuatan nasionalis. Ya kalau kekuatan religius dan nasionalis bisa disatukan, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan 50% plus 1. Betul. Tadi 36 tuh katanya surveinya sekarang kan. 36. Ya masa sih nambah-nambah sekitar 10-20%. 15-20%. Tentunya ini menjadi salah satu bahan pertimbangan kita ya di PDI Perjuangan. Walaupun kembali lagi ini masih di tahapan yang sangat awal. Apakah nanti Pak Anies pasti maju juga kan belum pasti. PDI Perjuangan ngusung sendirian juga nggak mungkin. Tadi kan PKS sudah sempat deklarasi nih katanya ngusung Pak Anies, tapi cawagupnya dari PKS. Nah kalau misalkan cawagupnya nggak dari PKS, apakah tetap jalan? Nah ini kan masih belum ada kepastian. Gitu. Tapi kalau kita bicara hitung-hitungan, PDI Perjuangan dengan satu partai lainnya ngusung Pak Anies gitu ya, saya rasa mungkin 50 lebih gitu bisa sih kecapean. Nah Pak Anies ini harus ada suara pelengkapnya nih, orang yang di Jakarta, yang kata Mas Yogi tadi kan? Paling tidak udah kenal wilayah Jakarta. Ya kan itu yang tadi saya sebutin semua tinggalnya di Jakarta. Oh Jakarta. Tinggalnya di Jakarta. Nggak menggarap Jakarta. Nah, iya. Nah yang dibutuhkan kan suara orang Jakarta. Kan kita beginilah, kita kembalikan lagi bahwa seseorang, partai politik, perorangan ketika dia menyampaikan, oke, saya akan maju. Kita nggak usah ngomong yang terlalu susah-susah. Targetnya menang dong. Iya, udah pasti ya. Target menang tuh pasti pakai kalkulasi politik gitu. Kalau kita tahu seorang Anies Baswedan di mana ceruk suaranya, siapapun dia akan butuh, ya kan? Nah, PDIP melihat ini itu menjadi sesuatu yang serius untuk dilaksanakan nanti dalam bentuk nanti didaftarkan deklarasi, atau jangan-jangan PDIP juga melihat nggak deh, saya nggak akan tergantung sama sosok yang bukan dari kader saya. Nah itu yang kita pengen tahu, sejauh mana itu membuat formulasi sendiri. Yang pasti PDI Perjuangan hari ini pasti sudah sangat realistis ya, dalam sangat rasional dan realistis dalam menentukan pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024 ini. Jadi kalau bicara Jakarta, ya kalau apalagi Pak Anies nih hari ini
kita sadar, kita paham bahwa elektabilitasnya tinggi, tapi masih harus kita jajaki banyak hal dengan Pak Anies. Apakah kita punya kesamaan ideologi dengan Pak Anies, kesamaan visi dan misi, bagaimana kita nanti membangun Jakarta ke depan, apakah kita punya kesamaan kesamaan keinginan gitu, apa yang ingin kita lihat dari Jakarta dalam 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Karena sekarang ini Jakarta kondisinya pasti mengelola Jakarta nggak akan mudah ya. Penduduknya 11 juta, sangat beragam, permasalahannya banyak. Apalagi saat ini pemerintah dengan undang-undang DKJ ya, status ibu kota sudah tidak lagi di Jakarta gitu kan, sehingga butuh atensi khusus. Walaupun Jakarta bukan lagi ibu kota, penduduknya masih 11 juta, masih menjadi pusat perekonomian di Indonesia, sehingga ya kembali lagi apa yang Pak Anies mau lihat nih dari Jakarta, mau jadi apa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita harus duduk sama-sama. Visinya sama enggak? Kalau sama ya mungkin bisa kita jajaki untuk bisa ada kerjasama politik untuk menghadapi Pilkada 2024. Oke, faktor itu pendalaman sejauh mana visi dan misinya ada kesamaan, itu oke lah ya. Tapi mungkin nggak ada faktor, karena kan Mas Ganjar masih kader PD Perjuangan dong. Dia berkomentar, kalimatnya jangan terlalu dipaksakan juga kalau memang nggak bisa sama Anies. Jadi ingat 2017 kan, jangan-jangan Mas Ganjar merujuk ke sana gitu. Makanya gue juga harus bicara secara jujur ya, bicara terbuka dan jujur dan fair gitu, bahwa kita pernah berseberangan dalam pilkada yang sangat keras luar biasa keras di tahun 2017. Itu sejarah loh. Bahkan luka yang timbul akibat pilkada itu mungkin sampai hari ini masih banyak dirasakan oleh keluarga besar PD Perjuangan hari ini, termasuk di DKI Jakarta. Maka dari itu untuk merajut kerjasama politik dengan Pak Anies ini bukan hal yang mudah gitu ya. Makanya saya bilang tadi gitu, banyak hal yang harus kita bicarakan, bukan sekedar elektabilitas saja, tetapi bagaimana komitmen dari seorang Anies terhadap pluralisme di Indonesia, terhadap terhadap berbagai toleransi dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadilah, kita masih butuh proses untuk bisa menjajaki kerjasama politik dengan beratnya di situ ya. Tapi selama Anies Baswedan menjabat jadi gubernur, izin rumah ibadah termasuk gereja ternyata nggak dipersulit juga. Ya itu tadi gue juga, ini pengalaman pribadi lah ya. Kita sebagai anggota DPR, wakil rakyat yang mewakili DKI Jakarta, tentunya kan gue sering ketemu masyarakat konstituen, diskusi, ngobrol gitu kan. Ya saya harus akuin dalam kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta, ternyata tidak semenakutkan apa yang dibayangkan oleh teman-teman minoritas ketika zaman kampanye. Ternyata izin gereja nggak susah kok gitu. Pelayanan publik dari Pemprov DKI Jakarta kepada komunitas gereja misalnya di Jakarta ternyata nggak buruk, baik gitu ya. Izin gereja mudah dan sebagainya. Jadi tapi ini kan kembali lagi harus kita bicarakan. Kita butuh penegasan dari seorang Anies. Komitmennya apa? Komitmennya seperti apa terkait dengan kebinekaan, bukan saja di Jakarta tetapi di Indonesia. Karena kita tahu lah ya, Pak Anies ini maju pilkada di DKI Jakarta kedua kali jadi gubernur. Kalau menurut gue sih nggak berhenti di gubernur ya kan, mungkin 2029 pengen maju lagi. Jadi kita juga pengen lihat gitu komitmennya terhadap kebinekaan Indonesia itu seperti apa gitu. Oh, ini jangka panjang ya. Jadi di kacamatanya PD Perjuangan itu tidak hanya berhenti di bukan gubernur gitu maksudnya. 2029. Jadi kita udah melompat jauh sebenarnya. Iya dong, harus visioner dong. Bukan gitu maksudnya, tapi ya udah terserah. Gitu loh poinnya. Ada faktor lain, ada faktor lain gini. Bagaimanapun kan kita tahu lah ya di PD Perjuangan untuk hal-hal yang sangat strategis itu kan tetap ketua umum itu kan penentu. Ya, bahwa kemudian di mekanisme rapat tapi kan kita tahu lah. Kalau Ibu Mega sendiri bagaimana kira-kira? Atau menyerahkan, silakan kepada tim pemenangan dikaji dulu, nanti saya pengen tahu akhirnya, atau sekarang? Kalau hari ini ke bicara Jakarta ya, teman-teman di DPD PDI Perjuangan secara resmi mungkin sudah memberikan rekomendasi kepada DPP Partai, tapi posisi DPP Partai hari ini kan memang masih menunggu apa yang keluar dari hasil proses yang sedang berjalan. Proses penjaringan masih sedang berjalan, termasuk di DKI Jakarta. Jadi kalau nanya gue nih, Ibu Mega seperti apa posisinya terkait DKI,
ya setahu saya ya masih menunggu proses yang sedang berjalan ini seperti apa. Hasilnya nanti seperti apa tentunya akan didiskusikan di DPP dan baru akan diputuskan. Jadi gue nggak bisa jawab secara gamblang. Ini misalnya nih kan kita tahu lah ya, paling nggak punya akses dong dengan ketua umum kadernya di Jakarta ya kan. Tiba-tiba lagi duduk begini nih misalnya nih, Charles, serius nggak maju Jakarta? Enggak. Kok langsung dijawab lagi, jangan biasanya dulu Mas Yogi, biasanya yang kayak langsung dijawab padahal gue mau pengen selesai. kan gue yang biasanya yang kayak gini ini Mas. Jadi misalkan dijawab, kamu serius nggak ini DPC PAC sama DPD udah rekomendasiin nama kamu? Tergantung kamu, kalau kamu iya saya akan oke, misalnya gimana? Kalau saya sih akan ngomong jujur kan, saya merasa belum layak untuk ngelola kota besar seperti Jakarta. Nanti dibantu. Nah, kalau jawabannya begitu gimana? Nggak mungkin dong partai akan melepasin. Itu opsi satu kalau nanya. Yang kedua kan ada penugasan. Tahu-tahu rapat memutuskan, ya kan? Tiba-tiba kalau penugasan memang itu lain cerita. Kalau penugasan ya, ada kalau potensi, penugasan pasti nggak nebak kalau ada penugasan ya kita ya pasti harus ikut perintah penugasan. Tegak lurus gitu. Berarti Tapi selama belum ada penugasan, ya kita akan tetap berusaha mencari calon yang terbaik untuk bisa mengelola Jakarta. Dan menurut saya ada banyak kader-kader senior lain di PD Perjuangan yang punya kapasitas lebih baik dari saya. Gitu. Ini emang bahasa politik. Bahasa politisi begitu ya. Bahasa politisnya begitu. Ya, tapi kenapa sih Mas Charles nih nggak pede gitu loh? Kenapa sih? Bukan nggak pede, kita kan ngukur diri sendiri juga. Dan kita mau yang terbaik kok buat rakyat Jakarta. Gue bukan ngejar jabatan hanya karena ingin duduk di situ, tapi gue tahu gue nggak akan bisa menjalankan fungsi ini dengan maksimal. Sedangkan ada orang-orang lain di partai gue sendiri yang harus kita dukung, yang bisa kita dukung untuk bisa berbuat lebih banyak buat orang Jakarta. Karena kenapa? Karena gue juga warga Jakarta, gue mau apa yang terbaik buat kota gue. Gitu. Yang humble gini yang disukai konstituen biasanya. Juga. Makanya menang. Makanya dapat lagi kursinya di DPR. Nah, gini. Kan tadi disebut ada Andika Perkasa, ada Bu Risma, ada Mas Hendi ya, Mas Hendi. Itu mereka baru dalam radar aja. Gimana sih di internal PD Perjuangan, atau sudah diajak bicara atau baru pantauan? Kalau saat ini memang proses yang sedang dijalankan ya masih penjajakan, ya masih penjajakan, pemetaan di lapangan seperti apa. Kebetulan ya karena gue bendahara di tim kampanye Pilkada Nasional, Pilkadanya PDI Perjuangan, jadi gue ngikutin banget prosesnya di setiap daerah. Dan ini semuanya hampir sama rata-rata. Memang ada beberapa karena kader dan sudah incumbent sudah dapat surat penugasan. Tapi rata-rata kita masih melakukan pemetaan karena kita mau yang terbaik untuk rakyat di daerah tersebut gitu ya. Penjajakan itu tuh ngajak ngobrol nggak sih? Sebagian ya. Sebagian berarti belum. nama-nama yang tadi disebut Kalau Mas Yogi Jakarta, itu udah diajak ngobrol? Mungkin di tingkat Ibu Ketua Umum atau elit DPP PD Perjuangan mungkin, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau di tingkat tim pilkadanya untuk Jakarta memang belum. Kita masih melakukan pemetaan, melihat elektabilitas, lalu kita petakan lagi dari sisi ideologis dan kesamaan, apakah ada kesamaan visi misi dan ideologi dengan nama-nama tersebut. Yang ketiga dengan partai-partai lain gitu kan, karena sekali lagi faktanya PDI Perjuangan nggak bisa nyalain sendiri di Jakarta. Jadi kita masih membuka komunikasi juga dengan partai lain. Apakah memungkinkan kita kerjasama dengan partai ini atau dengan ini atau dengan ini? Ya karena sekali lagi ya sayangnya ada pihak-pihak tertentu juga yang berupaya untuk membuat template pilpres, koalisinya tetap koalisi kayak begitu. Pilpres itu mau dipaksakan di berbagai daerah, ya mungkin juga di Jakarta. Kalau PDIP enggak gitu karena ya? ada info begini, ini info kita baru dengar nih, penting nih. Karena ada upaya untuk memaksakan form koalisi. Sih baru denger, kayaknya udah rame di mana. Berarti koalisi di Pilpres. berarti kita boleh nanya, PDIP kenapa nggak menyebut satu nama yang pernah jadi keluarga besar PDIP, namanya Kaisang? Berat. Gimana? Kenapa? Ya, mungkin Mas Kaisang kalau mau daftar dulu dong ke PDI Perjuangan. Daftar dulu. Kalau Mas Kaisang daftar, ya mungkin bisa juga dipertimbangkan. Kan hari ini belum. Tapi dia nggak masuk dalam radar. Ya, kayaknya Kan tadi belum ada deh. Kan nggak disebut tadi. Berarti enggak ya? Ya,
dengan berbagai faktor dan alasan hari ini memang yang bersangkutan belum masuk radar PDI Perjuangan. Tapi ya tapi ya siapa tahu kalau Mas Kaisang berkenan mau gitu ya, ya silakan daftar. Terbuka PDI gitu ya. Terbuka, daftar ke kita. Ya kita pertimbangkan dari berbagai faktor ideologis, faktor historis. Wah, penting. Faktor historis. Coba. Udah di. Faktor historis Itu sudah sinyal kalau udah Jadi, keluarin kata faktor historis. Jadi nih, kapasitas, pengalaman, apakah di mungkin pertimbangan itu ada dua keluarnya. Disetujui dan tidak disetujui. Aku mau ketawa duluan karena aku tahu itu akan keluar. Ini pertimbangan kita ada harus dua. bisa menyelami bahasa-bahasa politisi. Jadi poinnya itu. Nggak apa-apa Mas, kenapa kita menanya begitu? Ini bukan soal seorang Charles Honoris, bukan seorang Andika Perkasa. Tapi lebih kita ingin tahu sejauh mana partai politik itu melihat kontestasi di daerah. Karena ujung-ujungnya kan untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan. Apakah Jakarta sekarang menjadi tidak sepenting dulu karena ada IKN misalnya? Atau Jakarta masih penting karena ada faktor 11 juta, masih pusatnya perekonomian dan sebagainya. Itu akan tercermin dari sini misalnya. Misalnya begini, gak apa-apa atas nama penegakan konstitusi, atas nama ideologi partai, PDI Perjuangan akan berupaya memajukan calonnya sendiri. Tidak sepragmatis itu misalnya. Tapi yang dilempar adalah paling tidak visi misi partai terkait pembangunan Jakarta sudah tersampaikan dalam proses kampanye misalnya. Atau sudahlah, kalau saya tadi agak gini, ya kalau mau pragmatis menang Anies sekarang yang tersedia. Makanya yang gue bilang tadi kan, apakah mungkin kita mengusung seorang Anies? Ya mungkin saja. Mungkin. Tapi kembali lagi, nggak hanya sekedar dari faktor elektabilitas. Kita harus duduk bareng sama Anies, kita tanyakan komitmennya seperti apa, komitmen soal kebangsaan seperti apa, soal pluralisme seperti apa. Karena kembali lagi ya, saya walaupun ini luka yang mungkin tidak banyak yang ingin membuka kembali, tetapi gue percaya banget nih kalimat dari sejarawan yang namanya George Santayana, those who forget history are doomed to relive it. Gitu. Mereka yang melupakan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Jadi sepahit apapun itu, kita harus ngobrol lagi, karena suka tidak suka, Pilkada 2017 adalah pilkada yang sangat keras dan sangat berpotensi untuk memecah belah bangsa. Dan sayangnya pada saat itu, Pak Anies adalah salah satu kandidat yang mendapatkan keuntungan dari sana. Saya nggak mengatakan bahwa seorang Anies adalah seorang yang melakukan atau instigating kegiatan atau keriuhan, perpecahan gitu ya, tetapi setidaknya pasangan calon ini mendapatkan keuntungan. Dari pilkada itu. Nah, kita harus duduk bareng sama Pak Anies, kita tanyakan komitmennya seperti apa. Apakah ada kesamaan ideologi gitu. Ke depan kita mau membangun Jakarta seperti apa, kita mau melihat Indonesia seperti apa gitu. Tapi aku mau penasaran begini ya. Kenapa kita dari tadi ngomongnya Anies saja gitu ya? Dan PDIP sudah bicara dengan PKS, sudah bicara dengan PKB. Di luar daripada yang itu siapa yang ada di PDIP yang kemudian kira-kira bisa membawa ideologinya PDIP ini, mimpi besarnya PDIP di DKI? Ya, kalau mau, makanya gini, kita kan tetap terbuka, bisa saja ngusung calon sendiri, atau minimal kita harus punya wakil. Kenapa? Agar agenda partai, agenda ideologis partai, apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan bisa dititipkan lewat calon wakil gubernur yang akan kita usung di DKI Jakarta. Tapi kembali lagi, gue nggak bisa ngomong banyak karena emang prosesnya masih sangat tahapan awal gitu loh. Ini Juni, Juli, Agustus sudah pendaftaran loh. Masih 2 bulan, masih oke. Masih oke. Ini udah akhir Juni. Udah Juli, Agustus. Masih oke. Tapi kalau mau bicara realistis, memang hari ini nama-nama yang muncul kan nggak banyak ya di DKI Jakarta ini. Udah bukan DKI Jakarta lagi. Udah daerah khusus Jakarta. Daerah khusus udah DKJ Jakarta. nanti ya. Ya, hanya 2 nama ya yang belakangan muncul di media, yaitu seorang Anies atau Ridwan Kamil yang kabarnya akan diusung oleh Gerindra. Itulah kelompok yang kemarin menjadi satu dalam Pilpres gitu. Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Tapi ya kalau kita mengikuti perkembangan beberapa hari terakhir juga kan
Golkar sendiri belum setuju untuk mengusung Pak RK di Jakarta. Jadi menurut gue mereka juga ribet sendiri di situ gitu kan. Jadi nggak mau ikut-ikut nih PDIP ribet. Makanya ya ini masih tahapan awal banget nih gitu. Sekarang kita melihat 2 nama, tapi 2-3 minggu lagi bisa jadi berbeda. Bisa jadi 2 nama ini nggak di Jakarta, atau hanya 1 nama dari 2 ini di Jakarta, atau totally different nama-nama baru yang akan bermunculan di Jakarta. Jadi kembali lagi kalau menurut gue it's still early. Dan feeling saya beberapa minggu ke depan akan banyak hal-hal mengejutkan, khususnya terkait dengan Pilkada Jakarta. Termasuk dari PD Perjuangan? Ya, kita akan melihat nanti seperti apa perkembangannya. Bisa jadi kita juga ngajuin nama yang mengejutkan buat warga Jakarta. Siapa? Mas Yogi coba insting Mas Yogi. Gini. Kan tadi bilang soal sejarah 2017. Kita mesti tanya juga ke PD Perjuangan, apakah berlaku bagi PD Perjuangan yang sebutannya memaafkan tapi tidak akan melupakan? Untuk kasus Anies, akan berlaku itu nggak kira-kira? Memaafkan tapi tidak melupakan, karena kembali lagi yang gue bilang tadi, mereka yang melupakan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Jadi apapun yang pernah terjadi tetap diingat sebagai pelajaran, kita pelajari dan kita pastikan untuk tidak bisa terjadi kembali. Dan memaafkan dalam konteks? Gue nggak bisa bilang gue memaafkan ya, karena I cannot talk on behalf of my party on this issue. Kalau individu, pribadi. Secara pribadi, saya menyayangkan waktu itu Pak Anies menunggangi kondisi tertentu lah ya untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Dan kalau saya ada kesempatan ngobrol sama Pak Anies, saya akan bilang sama Pak Anies, saya berharap Pak Anies menyesali menunggangi kondisi tertentu itu untuk mendapatkan kekuasaan. Dan harapan saya Pak Anies tidak mengulanginya kembali, karena akan jadi presiden buruk untuk sejarah politik Indonesia. Jadi ada rencana mau ketemu Pak Anies? Ya ketemu kan bisa di mana aja, bisa ngobrol. Tapi kalau gitu kenapa Mbak Puan ngomong menarik ya? Iya. Ya pasti menarik lah ya. Karena elektabilitasnya? Emang menarik. Pak Anies itu orang yang punya banyak pengalaman mengelola birokrasi. Jadi bukan sekedar elektabilitas, tetapi pengalaman juga sudah cukup ya. Pernah jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi di periode pertama. Bahkan kalau kedekatan dengan Mbak Puan mah waktu zaman itu kan Mbak Puan Menko-nya Oh iya. Dulu, betul. Jadi juga sudah mengerti Dan lah. pernah tersebar juga fotonya di sosmed, foto-foto bareng. Jadi Mbak Puan pasti ngerti banget Anies itu seperti apa, kerjanya seperti apa, apakah bagaimana seorang Anies dalam mengelola kementerian. Jadi lebih mudah lah ya kalau misalnya sudah saling kenal kayak tapi gitu dulu, ya. kita di redaksi ini kan suka gosip-gosip lah ya. Karena kan tiap hari ada narsum, interaksi sama partai-partai. Ada yang bilang begini, ini sekaligus konfirmasi. Kenapa kemudian Mbak Puan dan PDIP sampai sekarang minimal tebakan kita boleh salah mengarahnya ke Anies? Karena tahu Anies ini sosok yang tidak diinginkan oleh yang namanya Joko Widodo. Kemudian PDIP harus ada di sana. Enggak juga. Itu gosip ya? Enggak lah. Kita dalam mengambil keputusan tentunya faktor yang utama adalah melihat apa yang dibutuhkan oleh rakyat di wilayah tersebut, gitu, termasuk di Jakarta. Jadi bukan faktor karena tidak ada like and dislike terhadap orang lain, enggak. Tapi lebih kepada apakah calon tersebut bisa kita ajak bekerja sama dalam merealisasikan visi misi dan keinginan dari PDI Perjuangan. Oh, itu paling utama. Tapi rasanya kan tadi sudah dijawab. Dari pengalaman bicara dengan konstituen, selama Mas Anies 5 tahun menjabat, masukannya positif, perizinan tidak semenakutkan yang dibayangkan. Tidak semuanya positif, tetapi banyak hal positif yang gue dapetin deh ketika ngobrol sama konstituen di Jakarta. I have to say, saya harus katakan bahwa ini jujur ya, pemilih saya dalam Pileg 2024 yang lalu nggak sedikit loh yang pilpresnya milih seorang Anies di Jakarta. Jadi ya, bener Kak, saya jadi bisa memahami gitu kalau tidak memang sedikit loh pemilih saya yang di Pilpres memilih Mas Anies 2024. Ini relevan kan dengan pembukaan kita tadi?
musyawarah di Dapil Jakarta 3, Jakarta. Ya, ini Mas Anies dan tim tolong dicermati ini. Dilihat loh, banyak loh kelebihannya Ya, ini artinya loh. sekarang terbuka lah, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik kan. Artinya semuanya bisa didiskusikan. Tapi siapa tahu aja ternyata Mas Anies juga mikirin Bung Charles. Ya memang udah, makanya ngomong menarik. Yang ngomong menarik siapa coba? Mbak Puan kan. Pernah nggak ada kegiatan-kegiatan Mbak Puan, nggak ada Bapak Oh, satu selalu itu? ada. Kesayangan ini Loh, katanya. ya artinya ringnya lah, lingkarannya lah. Baik. Nah, baru kita langsung pertanyaannya. Mbak Puan pernah ngobrol-ngobrol soal Pilkada DKI? Nggak pernah. Ya, masa nggak pernah? Masa sih nggak pernah? Nggak pernah. Kayak gini deh. Ngomong santai. Lagi ngopi, lagi apa Iya, gitu apa? loh. Terus ngopah, Sedikit ya, nggak sedikit mungkin ya. enggak. Misalnya, gimana ya DKI? Kan ketua, kan tim Ya, pemenangan. kalau nanya soal Apa-apa? DKI, Pilkada DKI. Gimana pasti Mbak gue Puan? bilang ya kita harus cari orang yang terbaik untuk Jakarta dan kader kita sendiri banyak kok. Gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, gimana itu? Gue Gimana nggak sih? salah kan ngomong Anies menarik gitu. Nggak lah, nggak. Kalau bicara Jakarta, Apa concernnya Mbak Puan lah minimal sebagai salah satu ketua DPP. kalau dari Mbak Puan untuk Jakarta kita harus cari orang yang mau bekerja buat Jakarta. Ini gue Oke. kasih jawaban normatif aja ya. Gue udah bilang, biar aja. Nanti kita tunggu aja. Kayaknya bukan itu deh nih lu isinya gitu. Iya, enggak lah. Coba. Kayaknya bukan Terus, itu deh. Tapi gitulah kalau Kan gini loh. apa nih masih jauh banget. Enggak Masih jauh jauh loh banget. itu. Gini. Gampangannya kita ya. Kan begitu Mbak Puan ngomong menarik juga Anies. Pemberitaan tinggi. Iya. Rame. Nggak mungkin dong nggak jadi omongan. Minimal Mbak kok ngomong gitu Mbak? Atau sengaja gue ngomong gitu biar pengen tahu? Atau gimana sih? Ya, Pengen tahu. Ya karena beneran menarik. Karena Anies adalah sosok yang punya elektabilitas tinggi di Jakarta, Oke. punya hasil kerja yang cukup bisa dilihat lah ya gitu ya. Jadi memang menarik. Tapi apakah kita akan ngusung Anies? Ini kan masih butuh penjajakan gitu kan, butuh diskusi dulu, butuh ngobrol dulu sama Pak Aniesnya gitu kan. Tapi apakah menarik? Ya pasti menarik. Dan apakah jadi pembicaraan di internal PD Perjuangan? Ya sangat. Sangat? Sangat jadi sangat. pembicaraan. Jadi pembicaraan, jadi bahan diskusi, jadi calon yang mungkin diusung, ya. Artinya positif Tapi obrolan apakah- setelah omongan itu ya? Di dalam ya? Positif dan ya gini, obrolan penilaian terhadap seorang Anies ya tidak 100% positif. Oh, ada. Ada banyak hal positif, tetapi ada juga hal-hal lain yang masih menjadi handicap untuk Ya seorang itu Anies. mungkin yang disuarakan Mas Ganjar itu mungkin. Iya, Tapi ya kembali lagi, apakah mungkin? Mungkin, tapi apakah pasti? Tidak. Gitu. Karena ya sekali lagi, tanpa adanya komunikasi dan komitmen tentang berbagai macam hal, ya termasuk tentang apa yang ingin dilihat dari seorang Anies terkait dengan Jakarta ke depan, ya kita mungkin belum bisa mendapatkan kesepakatan terkait dengan Anies. Oh. Tapi kalau Mbak Puan sudah ngomong gitu sih udah masuk dalam Kalau radar menarik sih pasti itu. menarik. Menarik karena Dan tadi sudah masuk dalam radar. faktor elektabilitas. Paling tidak sampai dengan saat disampaikan itu sedang Masih Bagus tinggi, gitu ya. Dan juga respons dari Pak Anies sendiri ya yang mengatakan PD Perjuangan juga menarik. Nah, gitu. Jadi Nggak baru mau Gayung ke sana. besar. Baru ke sana. Nggak, karena gini, kan nggak mungkin lah. Setauku PDI Perjuangan salah satu partai yang sangat mendengarkan aspirasi dari cabang, jangankan Iya. anak ranting jadi dengar. Iya. Kalau dengar dari pernyataan ketua umum ya. Iya. Nah, tadi kan rangkanya sudah ceritakan bahwa DPC dan DPD sudah merekomendasikan. Itu disebut nama Anies memang. tertulis ada nama Anies di situ. Karena memang ya mungkin teman-teman di DPC, PAC juga mendengarkan aspirasi di tengah Ya. masyarakat ya, di tengah lingkungan mereka masing-masing dan ya seperti yang kita lihat di survei elektabilitas Anies di Jakarta masih tertinggi. Oke, kalau Bung Charles nyaman nggak sama Pak Anies? Ya, aku belum pernah ngobrol sih Oh, sama belum Pak pernah ngomong langsung ya? Anies. Pak Anies gitu. tolong dikasih waktu. Nah, di lantaran ini ya, Aku ngopi-ngopi belum lah pernah di ngobrol sih. undang-undang. Kalau udah ngobrol gitu kan, udah tahu apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies. Mungkin gue sendiri bisa ngasih rekomendasi ke partai, udah Pak Anies aja gitu kan. Tapi ngobrol dulu dong sama gue gitu. Catat dah. Kayaknya- Tolong ini Iya. diajak ngobrol, sarapan lah di rumah. Kita bisa bilang di meja lanturan ini bahwa ya sampai sekarang kalau mau menerjemahkan, mau membumikan rekomendasi-rekomendasi dari itu ya sebetulnya memang sudah ke Anies sementara ini. Belum diputuskan ya, ada nama Anies dengan wakilnya yang kan tadi disebut
Charles Honoris dengan Ya. asumsi dapilnya di Jakarta. Ya. Itu kan semuanya ada di atas kertas semua kan. Nah kan baru tahapan berikutnya adalah finalisasi. Betul. Banyak faktor. Ya. Faktor apa yang akan membuat PDI Perjuangan kemudian akan membatalkan yang tadi asumsi-asumsi yang selama ini kepada Anies itu? Apa faktornya kira-kira? Ya, Yang ini. faktor yang paling mungkin kita tidak mengusung Pak Pak Anies Anies. ataupun siapapun ya, kita nggak punya teman Yes. untuk ngusung siapapun Ya. gitu kan. Kalau tidak ada partai politik lain yang bersama-sama dengan kita ngusung Pak Anies atau calon manapun ya pasti kita nggak bisa. Enggak, itu satu. Oke, Itu soal faktor, demokrasi ini ya, prosedural lain ya gitu. artinya. Oke. Tapi faktor-faktor lain? Faktor lain kalau tidak ada kesamaan ideologis, Oke. pasti kita nggak akan bisa mengusung Pak Anies karena PDI Perjuangan kalau kita lihat dari sejarahnya memang kita adalah partai yang konsisten. Nah, khususnya ketika berarti bicara. dulu di yang persamaan ideologis. Rasanya menurut kita persamaan ideologis, menurut saya minimal pribadi, itu sudah selesai. Kenapa? Begitu Mbak Puan bilang menarik, langsung dijawab menarik. Sudah selesai. Ya, itu satu. Apa faktor lagi yang lainnya? Kira-kira nih. Faktor udah lain, selesai. Apa yang membuat kira-kira, oh ini nggak bisa. Maksud saya gini, mungkinkah ada bagian dari eksternal? Misalnya nih, misalnya kita buka aja lah, ya kan. Kalau bahwa PDI Perjuangan dalam hal ini Ibu Mega dengan Pak Jokowi ada tanda kutip perseteruan, itu fakta semua udah tahu, Nggak usah disembunyikan. nggak usah disembunyikan. Gue nggak mau komentar tapi gue gini-gini. Itu fakta kan. Iya. Tapi kita juga tahu bahwa Ibu Mega dan Pak Prabowo, the next president yang akan dilantik 20 Oktober, itu punya sejarah kuat. Ya. Iya. Dan terungkap berkali-kali disampaikan, baik kedua kader tidak ada masalah Ya. Megawati dan Prabowo. Apakah faktor itu juga mungkin jadi penentu? Tiba-tiba Pak Prabowo ketemu Ibu Mega baiknya begini Jangan dalam begitu. konteks Ya. bisa dong. Pasti semua hal akan dipertimbangkan apabila ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Seperti tadi disampaikan Mas Yogi kan, dua tokoh nasional ini Iya. punya hubungan yang sangat dalam dan sangat Iya. panjang. Bahkan Pak Prabowo kan pernah jadi calon wakil presiden Iya. Ibu Mega gitu kan. Jadi pasti ada banyak hal yang diobrolin. Tapi tentunya PDI Perjuangan juga kan pasti punya kedaulatan untuk menentukan sendiri nanti apapun itu gitu ya. Walaupun apa yang dibicarakan mudah-mudahan bisa menghasilkan hal-hal baik ya buat Oke. Jakarta dan buat Indonesia gitu. Tapi ya kembali lagi ya menurut gue sih ini akan terjadi dan akan menghasilkan banyak hal baik lah buat Indonesia. Jadi faktor Jangan-jangan- eksternal itu nggak akan. Bukan, jangan-jangan itu yang nanti dalam seminggu ke depan akan ada kejutan. Ya nggak tahu juga. Tapi aku mau nanya gini deh, PDIP berkoalisi dengan siapapun harus ada kadernya di Nggak antara juga. wakil Tergantung, atau calon. tergantung. Kalau misalkan di Jadi daerah PDIP nggak apa-apa mengusung calon dan gubernur Mengusung dan wakil paslon. gubernur tanpa ada orang PDIP di dalam. tergantung wilayahnya. Kalau Enggak, ini misalnya- DKI Jakarta, oh, bicara DKI Jakarta. Sepertinya harus ada salah satu dari kita di situ. Nanti yang begini dipelanin, sepertinya harus ada. Gitu. Artinya kalau si calon itu nggak mau atau tidak memilih wakilnya dari orang PDIP bisa Sepertinya batal. akan sulit. Sulit kalau Suka khusus nggak yang suka. DKI. Walaupun Suka nggak? kursi kita di DKI itu turun drastis, turun tapi lumayan jauh, tapi kita tetap partai kedua terbesar di DKI Jakarta. Jadi kita tetap punya pengaruh yang cukup signifikan kok di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan itu nih lo, itu sudah dibaca sama Anies. Iya. Kenapa kemudian PDIP juga menarik? Ya, dia juga punya data lah. Berapa PDI Perjuangan? 15. Oh masih oke juga nomor 2 di DPRD. Nah itu kan artinya jadi faktor-faktor. Makanya tadi kita tarik keluar kan. Nah kalau sudah begitu, Mas, bagaimana nih 2 bulan ini? Ya kan, tentu kita tahu lah. Kalau tadi kan kita bicara soal hal-hal yang pragmatis. Kemenangan di pilkada, di pemilu apapun memang bukan semuanya elektabilitas. Iya. Tapi Bansos. untuk menang, Ngomong jangan dikat. benar itu benar. Itu benar. Karena bansos lah kemudian berdampak. Gitulah. Bansos beneran Lah, bansos. benar. Loh, bukan. Tapi kita terbuka aja Kita ya. terbuka. It's a fakta. Kita gitu. balik. Karena tapi untuk menang butuh elektabilitas. Iya. Makanya ada bansos lagi. Bansos lagi. Ulang terus ya. Nggak, artinya penting dong. Kita nggak bisa lah mengatakan bahwa betul dalam kacamata perspektif ideologi politik, wah nggak semata-mata. Iya,
Tapi pertarungan ini kan clear. Mulai dari prosedural pendaftaran, syarat-syaratnya sangat rigid. Kenapa sampai PKPU diubah usia? Ya kan? Kenapa? Iya pasti kan ada keinginan, nggak mungkin dong. Mungkin biar bisa daftar ya ke sini ya. Iya, biar bisa daftar. Biar yang tadi bisa daftar ke PDI Perjuangan. Oh, kayaknya udah ada nih kayaknya. Artinya Udah ada bicara prosedural itu sana. penting, administrasi juga penting. Berikutnya kan tinggal penentuan nih. Penentuan. Kita tahu lah kemarin itu kan wah rame dan sebagainya sama Pilpres. Tapi ujung-ujungnya juga tetap diputuskan mau last minute. Mungkin yang tadi Mas Alas mengatakan ya 2 bulan masih lama. Tapi ini bergerak terus nih. Nah sepanjang bergerak ini apa yang akan dikerjakan oleh PDI Perjuangan? Satu, akan memastikan, meyakinkan konstituen Jakarta clear dengan Anies. Atau sebaliknya, melihat di luar. Kan kita belum pasti sama Anies. Oh. Makanya kita juga nggak mungkin memastikan, kita belum pasti dengan Anies ya, kita juga nggak mungkin mulai mengkomunikasikan Ini dengan tuh maksudnya konstituen. nunggu Anies datang ke PDI Nggak Perjuangan? juga, kita Nggak juga. masih memetakan kok hari ini, tapi Pak Anies adalah salah satu calon yang masuk dalam radar dan mungkin saja kita dukung gitu. Tapi apakah pasti dengan Anies? Belum. Belum tentu. Apakah PDI Perjuangan pasti mengusung juga? Belum juga. Bisa aja kita nggak ngusung di Jakarta. Karena Apalagi secara di aturan- undang-undangnya nggak ada secara aturan kita kewajiban nggak ada ya. kewajiban Beda kok, dengan untuk Pilpres. ngusung pasangan calon dalam pilkada Ya, gitu. tapi kan nggak mungkin dong PDIP nggak ngusung DKI kan. Emang target berapa? Target pemenangan di pilkada ini berapa persen? Masih ada target kan Berapa terus? daerah? Tergantung dong. Pak. Dari 540 berapa? Kabupaten kota. Nah, itu berapa? Targetnya menang semua. Berapa persen? Nggak, yang berapa persen pasti ada target tertentu yang Habis- itu masih rahasia, nggak boleh saya buka di sini. Habis dikerjain sama Pilpres kemarin masih berani nargetin menang semua. Nggak kapok-kapok apa? Yang pasti kita punya keyakinan kok bahwa dengan pola yang kita lakukan sekarang, pemetaan yang lebih rasional, lebih tepat gitu ya, kita yakin kita bisa memenangkan banyak pilkada. Dengan Apa ininya? sekarang ini teman-teman di daerah juga masih membuka komunikasi politik dengan semua partai politik. Oke. Jadi kita nggak terkungkung ya Iya. dengan koalisi yang ada dibangun di pada Pilpres. Pilpres. Kita buka komunikasi dengan PKS di Sumatera Barat misalnya, komunikasi dengan PKS dengan partai yang tidak bersama-sama dengan kita kemarin ya, di berbagai daerah juga sama. Jadi dan calon-calon yang sedang diajukan dan sedang kita pelajari juga banyak yang bagus. Kan saya udah lihat tuh semua. Oh, calonnya ini. Ada beberapa, oh ini. calon-calonnya itu Oh, bisa bagus. ngalahin bansos yang diperpanjang nggak tuh? Efek bansos menurut saya nggak akan sebesar bansos zaman Pilpres kemarin sih. Kan duitnya bentar lagi juga berkurang nih, sulit. Karena tahun depan banyak proyek-proyek besar yang harus dipikirkan. Komisi 9 tahu persis dalam Bener. APBN. Jadi bisa nebak ruang fiskalnya masih ada atau enggak untuk melakukan itu. Makanya optimistis ya, menang semua. Nggak, tapi kemarin itu memang Pileg dan Pilpres yang paling brutal sih. Dari 3 kali Pileg yang pernah saya ikutin, ini memang paling brutal dan harapan kita Pilkada ini nggak boleh kayak gitu lagi. Harus kita kembalikan. Tapi jangan lupa dan sehingga pilkada kualitas juga kan demokrasi bisa November baik. kan? Iya. November kan, artinya kita boleh berharap lah. Ya kalau November penentu kebijakan atau yang membuat kebijakan mengeluarkan bansos itu kan tidak lagi sebagai penentu di bulan November nanti. Tapi kan bansosnya diperpanjang sampai Iya, Desember. ya. Saya sih meyakini kok pilkada ini nggak akan sebrutal Pileg dan Pilpres. Harapannya kayak gitu ya, mudah-mudahan. Harapannya PDI Iya, Perjuangan, iya. termasuk di DKI Jakarta. Termasuk di DKI Jakarta. Tapi sebrutal apapun dari Jakarta kan sudah punya pengalaman kan, karena kemarin satu kampanye untuk Ganjar dong di Jakarta, Ya. ya kan. Terus yang kedua, Tapi saya meyakini pemilih Jakarta itu jauh lebih ya rasional ya. Dan kita lihat saja Pilpres kemarin, walaupun dengan berbagai gempuran di berbagai wilayah gitu, Jakarta angkanya kan agak beda ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Meskipun tipis ya. Walaupun kemarin berapa tipis. kursi Mas dapat di total? Berapa suara di Saya dapat kursi pertama dari
Dan Berapa? totalnya berapa ya? Mesti gue masih buka Ada? handphone lagi. Kalau saya 120 pribadi kisaran? 100, Pribadi enggak, aja. saya turun kemarin dari 100 sekian jadi 97 ribu. 97.000. 97.000 itu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta sama Barat. Kepulauan Seribu. Oh, Kepulauan Seribu ya. Dari 97.000 itu, kalau misalnya, ya ini namanya mengandai-ngandai kan, namanya juga lanturan boleh kan. Misalnya Charles maju dampingi Anies, ya kan? Berapa persen itu konstituen yang akan lari atau bertahan nambah? Berapa persen? Jadi 60.000. Kalau yang lari ada apa enggak? Ada. Iya, berapa? Dari 97.000 jadi berapa? Ya, tapi kan kalau emang kejadian kayak gitu ya, gue harus ngikutin yang tadi Mas Yogi bilang, harus kita ajak ngobrol dulu nih. Jadi ini ya, begini ya, kasih ya, gitu. Tapi kalau yang akan meninggalkan PDI Perjuangan, mungkin ada. Karena merasa adanya perbedaan pandangan, khususnya karena faktor Pilkada 2017 mungkin ada. itu ya. Tapi apakah banyak sekali? Menurut saya ya mungkin apakah bisa 10-15%? 10-15%? Mungkin. Berarti Nggak gede-gede banget. masih 70.000. Kalau segitu berarti masih Aman bisa. ya, berarti dalam 2 bulan ini masih ada waktu untuk menutup kekurangan dari 97.000. Ketemu lagi di lanjutan minggu depan.